Ini ada panggilan baru loh untuk teman-teman pendengar setia dari Radiologi Podcast. Nah, Radiologi Podcast ini sekarang udah nyampe di episode 13 nih. Nah, di episode 13 ini kita membahas tentang maba, wajib tahu hal ini. Dengan pembicara kita yaitu Kak Ryan. Sebelum itu, aku ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Namaku Dea Zalfacahila Adi, biasa dipanggil Aca. Aku merupakan mahasiswa Teknologi Radiologi Pencitraan angkatan 2021. Mungkin dari Kak Ryan bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo teman-teman, kenalin nama aku Brian Najwan, biasa dipanggil Ryan. Di sini aku sebagai mahasiswa Teknologi Radiologi dan Pencitraan angkatan 2021, asalku dari Manado. Wih, aku juga nih asal dari luar Jawa, yaitu asalku dari Batam nih. Nah, mungkin gimana nih Kak kabarnya hari ini? Oke, kabarnya hari ini ya sangat luar biasa sih. Kalau Kak Aca sendiri gimana nih? Luar biasa. Enak banget nih apalagi di tempat yang teduh kayak gini. Oke. Oh iya nih, kan kita kan dari luar Jawa nih ya. Pasti Kakak juga merasakan culture shock gak sih, Kak? Kalau culture shock itu pasti ya. Jadi kayak banyak banget perbedaan pasti dari daerahku sama Jawa. Jadi kalau yang paling dirasain sih sebenarnya itu dari bahasa sih. Jadi kan anak-anak di sini tuh pasti relatif menggunakan bahasa Jawa ya teman-teman. Jadi aku tuh sampai sekarang udah mau setahun di Jawa tuh kayak masih rada kesusahan sama bahasa. Jadi kayak terkait komunikasi gitu sama teman-teman. Kadang tuh sama dosen juga gitu. Terus yang paling sering tuh di jalan. Nah, di jalan kan pasti kan kita ketemu sama orang-orang mungkin penjual itu kan mereka kan nggak tahu kan kita asalnya tuh dari mana. Pasti kayak mereka tuh jawabnya tuh pakai bahasa Jawa, sedangkan pas awal-awal aku kesini tuh kayak bener-bener nggak ngerti sama sekali bahasa Jawa itu apa. Nah, jadi yang paling dirasain itu bahasa sih culture shocknya. Terus selanjutnya tuh ada sih makanan juga, itu pasti banyak banget perbedaannya juga dari daerah. Nah, Kak, kemarin itu kami sempat buka nih question box di Instagram. Nah, itu tuh ada pertanyaan dari para maba, khususnya yang masuk di jurusan radiologi nih. Nah, ini nih aku bacain ya. Untuk yang pertama itu, apakah kuliah itu seperti sekolah, Kak? Sebutkan perbedaannya coba, Kak. Oke, kalau dibilang sama sih ya enggak sih, jadi beda banget. Jadi sistem pembelajaran di kuliah itu kayak lebih fleksibel. Nah, kalau di SMA dulu kan kayak kita tuh benar-benar terstruktur gitu kan. Masuknya tuh jam 7 pagi gitu, terus pulangnya sore. Jadi seharian tuh pasti di sekolah. Nah, kalau di kuliah itu sebenarnya sama aja terjadwal, tapi kayak jadwalnya tuh lebih dikit gitu. Jadi lebih kayak masih ada jeda waktu panjang gitu loh, Kak. Terus yang pastinya sih kalau pembelajaran di kuliah itu pasti lebih berat sih daripada di sekolah. Soalnya kalau di kuliah itu pasti kita dituntut buat nyerap materi secara mandiri. Jadi sebenarnya tetap dijelasin sama dosen, tapi kayak kita tuh lebih untuk dituntut buat nyerap materi sendiri gitu. Nah, ini nih yang perlu kalian tahu. Kalian itu harus bisa belajar mandiri dan jangan tergantung lagi sama guru kalian. Bener Karena banget, kan teman-teman. di SMA kita tergantung banget kan sama materi yang diberikan sama guru-guru. Nah, untuk di perkuliahan kita itu harus bisa belajar dari berbagai sumber. Iya, benar. Jadi kita dituntut buat berinovasi lagi ya gitu. Ya, dan juga kita harus mempersiapkan mental nih. Karena kan nanti bakalan ada pengganti-pengganti kan untuk perkuliahannya sendiri gitu. Untuk berikutnya nih Kak, kuliah itu susah nggak sih? Apa aja kesulitan Kakak selama di perkuliahan dan tips untuk mengatasinya, Kak? Oke. Kalau misalkan ditanya kuliah itu susah apa enggak, sebenarnya sih relatif ya tiap orang-orang ya. Kayak tiap orang tuh beda-beda. Kayak dari segi dia nyerap materi gimana, dari pertemanan juga. Jadi kita kan nggak tahu kan kayak orang-orang. Tapi kalau misalkan aku sendiri sih kesusahannya itu mungkin di cara penyerapan materi ya. Jadi kalau misalkan aku sih jujur kayak
kalau nyerap materi itu bener-bener kayak harus diulang dulu, jadi nggak bener-bener kayak cuman satu kali aja, tapi aku tuh harus ngulang lihat. Mungkin kalau misalkan pas perkuliahan online kemarin itu kan hasil dari kelasnya kan itu di-record kan, jadi aku tuh pasti nonton lagi gitu hasil recordnya buat belajar gitu. Nah, Kak, untuk di jurusan radiologi sendiri ini kita perlu belajar apa aja sih, Kak? Oke, kalau misalkan ditanya perlu belajar apa sih, nanti kita kurang lebih tuh bakal dapat tentang dasar-dasar materi kesehatan kayak anatomi, fisiologi, patologi gitu-gitu. Terus nanti kita bakal dapat materi kayak yang menjurus ke radiologi juga gitu. Jadi ada radiografi gitu, radiofotografi. Ya kurang lebih pembelajarannya seperti itu sih kalau di jurusan radiologi. Oh iya, tambahan nih teman-teman, untuk jurusan radiologi sendiri, ini kita juga belajar tentang teknologi nih. Jadi di radiologi sendiri ini kita harus mempelajari lebih dalam tentang teknologi terbaru. Iya, benar banget. Soalnya kita kan kerjanya nanti di bidang teknologi juga ya. Jadi kita tuh harus benar-benar ngikutin bagaimana perkembangan teknologi itu sendiri gitu. Iya, benar sekali nih, Kak. Oke, untuk kelasnya ini kan ada yang di Gresik nih ya, Kak. Apakah itu udah efektif ya, Kak ya? Apa masih di Surabaya gitu, Kak? Oke, kalau untuk yang kelas Gresik sendiri tuh sebenarnya kebetulan saya sendiri PSDK kelas Gresik. Jadi untuk perkuliahannya sih sebenarnya masih full di Surabaya semua sih. Jadi mungkin kalau adik-adik maba juga nanti perkuliahannya masih full di Surabaya. Soalnya dari info yang saya dapat tuh kayak di Gresik tuh masih belum ada perkuliahan untuk radiologi sih gitu. Jadi mungkin masih full di Surabaya semua. Oke. Ini di Kak, pertanyaan yang paling unik nih. Apakah sinar X itu membahayakan bagi tubuh kita? Dan di prodi ini ada nggak sih Kak pelajaran yang bisa untuk memproteksi diri kita? Oke, kalau misalkan ditanya sinar X itu bahaya nggak sih? Yang pasti bahaya ya. Tapi di jurusan radiologi sendiri kita tuh ada namanya mata kuliah proteksi radiasi. Jadi dalam setiap pemeriksaan itu pasti kan ada sinar X-nya kan, apalagi di pemeriksaan radiografi kayak make radiasi itu pasti ada pancaran sinar X-nya. Jadi tetap itu kita diedukasi tentang bagaimana pemberian dosisnya, itu cukup nggak gitu, udah sesuai nggak. Terus perlindungan itu pasti kita belajar di mata kuliah proteksi radiasi itu. Dan di sini kita belajar nggak cuma untuk diri kita sendiri, iya, benar, kita juga belajar untuk pasien, iya, benar. Untuk keselamatan yang utama. Oke, untuk berikutnya itu mapel SMA yang masih dipakai untuk di perkuliahan ini. Oke, kalau mapel SMA sih untuk awal-awal perkuliahan itu yang pasti matematika sama fisika sih. Jadi di semester 1 tuh kalau di angkatanku tuh di semester 1 tuh dapatnya mata kuliah fisika radiasi sama matematika radiologi. Nah, jadi materi dari dua mata kuliah ini tuh sebenarnya kayak masih umum. Jadi masih kayak pelajaran SMA, tapi mungkin udah lebih ke pengaplikasian. Cari cara pengaplikasian di jurusan radiologi itu gimana sih menggunakan dasar teori dari fisika dan matematika ini gitu. Nah, untuk para rats nih ya, kalian bisa nih untuk memulai untuk mencoba mencari pengaplikasian dari matematika dan fisika sendiri ini di kehidupan radiologi. Jadi mungkin ada adik maba harus lebih meresearch lagi sih. Oke, untuk berikutnya ini kalau kakak sendiri biasanya nyari jurnal di mana sih kak? Oke, kalau misalkan aku sendiri sih sekarang nyari jurnal tuh masih di Google Scholar sama Scopus sih. Jadi kan kayak kita tuh nyari jurnal itu masih belum yang berat-berat banget sih. Jadi mungkin masih di situ dulu gitu jurnalnya. Oh iya, untuk aplikasinya sendiri ada nggak sih kak di radiologi? Aplikasi, kalau misalkan ditanya aplikasi tuh pas mata kuliah itu sebenarnya ada. Jadi di mata kuliah fisika radiasi praktikum tuh ada kan ya kak, aplikasinya. Nah, namanya itu RadLab. Jadi nanti bakal ada praktikumnya itu jadi pakai software, pakai aplikasi gitu. Nanti kalian tuh harus nyiapin laptop yang mungkin spesifikasinya
udah cukup buat untuk bisa masukin iya, software benar tersebut. Oke. Untuk praktikumnya sendiri itu gimana Kak? Di kampus atau di rumah sakit ya Kak ya? Oke, kalau untuk praktikumnya sendiri sebenarnya kalau untuk jurusan radiologi itu udah di rumah sakit, tapi labnya tuh bukan di gedung yang banyak pasiennya, tapi ada lab tersendirinya. Tapi tempatnya itu yang pasti di Rumah Sakit Universitas Erlangga sih. Jadi ada labnya. Keren ya Kak ya? Iya, keren banget Kak, pasti. Oke, untuk Kakak sendiri ini ikut organisasi nggak sih Kak? Oke, kalau aku sendiri ikut sih. Jadi aku tuh ikut 2 organisasi. Jadi aku ikut BEM Fakultas Vokasi sama Hima Radiologi gitu. Ya menurut Kakak penting nggak sih ikut organisasi? Oh, penting banget dong teman-teman. Jadi kita tuh sebenarnya di sela-sela kita berkuliah tuh kita harus belajar eksternal. Jadi kita tuh kayak harus belajar di luar dari jurusan kita lah kasarnya. Ya, Biar kita bisa mengembangkan soft skill juga kan. betul. Terus Skillnya kebetulan sih aku sendiri sih kayak suka berorganisasi sih. Jadi sekarang lumayan aktif karena kan kayak kata-kata cutting juga awal-awal perkuliahan itu sebenarnya waktu kita buat berorganisasi gitu. Soalnya kalau misalkan udah kayak semester tinggi itu tuh pasti udah lebih sibuk kuliahnya. Jadi adik-adik tuh pasti bakal kalau udah semester tinggi tuh pasti bakal kesusahan kalau ikut organisasi gitu sih. Nah itu tadi ya perlu di notes untuk teman-teman, ada beberapa pelajaran yang perlu dipelajari sebelum masuk kuliah, ataupun ada beberapa pelajaran aplikasi yang bisa dipelajari, yang bisa di-download sebelum masuk di perkuliahan ini. Nah untuk adik-adik yang pendengar setia dari Radiologi Podcast ini bisa terus menonton di IG Himaro, dan untuk episode berikutnya bisa ditunggu ya. Makasih Kak Ryan udah menyempatkan waktunya untuk menjadi pembicara di acara podcast kali ini. Nah untuk selanjutnya teman-teman bisa nonton terus episode-episode berikutnya di YouTube Himaro, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.